Halo Gadgetizen, balik lagi bareng saya Budi di channel YouTube Gadget Empire. Kali ini kita kedatangan lagi Mas Aryo Medianto dari Oppo Indonesia. Halo Mas Aryo. Halo Mas Budi, apa kabar? Oke, apa kabar? Tos Baik. dulu dong, Ush. biar nggak selek. Kali ini bersemangat kita karena kali ini kita mau bahas tentang MWC 2023 atau Mobile World Congress ya yang lagi berlangsung. Udahan belum ya? Kalau ini tayang udah selesai. Oh, udah selesai. Udah Berarti selesai. kalau ditanya udah selesai. Udah selesai. Yang baru aja berlangsung berarti Iya. di Barcelona. Di Ini pakai Barcelona. baju Barca ini ada ininya ya di sini Barcelona. Oke, kita akan bahas mengenai apa aja yang dihadirkan oleh Oppo di MWC 2023 ini sebentar lagi. Oke, langsung aja Mas Hero nih. Ya. Kita bahas-bahas mengenai MWC di Barcelona kali ini di tahun 2023 ini. Karena saya kemarin sempat kepo-kepoin Instagramnya Mas Aryo dan ternyata memang teknologi-teknologi yang dihadirkan Oppo cukup menarik. Ya. Banyak yang menarik, banyak juga yang sebenarnya udah pernah dibahas ya. Betul. Tapi di kesempatan ini di MWC ini banyak orang yang baru bisa ngalamin sebenarnya experience-nya gitu ya. Oke, yang paling bikin saya tertarik sebenarnya ada di air cooler nih Mas Aryo, yang Iya. video terakhir Mas Aryo upload tuh. Yes. Nah itu ada teknologi baru, boleh ceritain Mas Aryo nih, apa sih Oke, teknologinya namanya? Jadi itu teknologinya namanya Oppo 45 watt liquid cooling. Oke, Oppo 45 watt liquid cooling. Yes. Jadi berarti- liquid cooling itu berarti pendinginan perangkat smartphone dengan menggunakan bahan liquid atau cairan. Oh cairan, oh ini baru nih, biasanya kan cuma kipas-kipas doang. Bukan kipas-kipas doang yang ditempel di belakang, Aha. tapi kalau ini menggunakan cairan. Oke. Nah, sistemnya sendiri gimana caranya? Jadi kita pakai sebuah pad magnetik. Ya bentuknya kayak stiker lah ya. Oke. Itu akan ditempelkan di bagian belakang smartphone. Smartphone, ha. Nah, nanti ada elemen yang bentuknya lingkaran itu akan langsung menempel karena memang menggunakan magnetik. Kayak heatsink-nya gitu ya. Kayak heatsink-nya, Ah, betul. Dan di situ itu kita menggunakan bahan semikonduktor. Oke. TEC namanya. Jadi bahan semikonduktor ini akan menyerap panas yang ada di smartphone, Aha. kemudian dialirkan ke bahan semikonduktor ini. Aha. Sementara bahan semikonduktor ini dialiri oleh air untuk melakukan Oke. pendinginannya. Liquid Gitu. coolingnya Liquid jadi coolingnya mendinginkan. mendinginkannya dengan menggunakan Oke. air yang akan disalurkan lewat sebuah kabel seperti itu. Oke, jadi kalau saya lihat itu berarti komponennya ada padnya, kemudian ada pipe Kabel, ya, ya, kabel. pipe atau kabelnya dan di bagian ujungnya itu ada kotak besar tuh. Ya, Itu kotak besar. Jadi di kotak besar itu sebenarnya ada pompa hidro. ya, Jadi pompa hydro itu yang pump. akan mengalirkan airnya ke atas secara cepat. Kemudian di situ ada yang namanya kipas. Oh, ada kipasnya di situ. Kipasnya Pendinginannya besar. di situ ya. Pendinginan di situ kipasnya besar sekitar 80 mm. Aha. Jadi itu untuk mendinginkan, di dalamnya ada 8 heatsink. Oke, jadi sebenarnya si kipasnya mendinginkan si heatsinknya. Betul. Heatsinknya Heatsink yang mendinginkan si aliri air panas. Oke. Jadi kan airnya kan ada dua aliran ya. Satu aliran air dingin ya. dari bawah ke atas, kemudian kena material semikonduktor itu kan. Aha. Itu kan jadi airnya agak panas ke bawah, Aha. disalurkan ke heatsink, didinginkan di situ Oke. dengan menggunakan kipasnya itu. Oke, jadi ini emang ngebantu banget ya buat para gamers terutama Betul, ya untuk yang gamers. suka main game terus dalam jangka waktu yang lama, Ya. lama-lama jadi panas, jadi nggak nyaman main Ya. gamenya, jadi nggak fokus. Kalau pakai ini kayaknya bisa sampai 5-6 jam aman kayaknya ya. Harusnya aman karena secara konsep bahwa pendinginan ini akan mengurangi suhu handphone hingga 13 derajat Celcius. Wow, 13 Turun 13 derajat Celcius. Jadi itu kalau dipakai tanpa menjalankan fitur yang kedua. Ada fitur yang kedua kedua lagi? itu adalah 10 watt wireless charging. Oh, jadi dia selain fungsinya untuk mendinginkan, ternyata Betul. dia bisa juga berfungsi sebagai wireless charging. Betul. Jadi wireless begitu charging. ditempel, sebenarnya dia ngecas juga bisa. Sebenarnya bisa ngecas sekaligus mendinginkan. Ah. Tapi nanti suhunya itu yang turun itu tidak semerta-merta langsung 13 derajat. Oh, Kalau performanya lebih Betul, turun. performanya lebih turun. Tapi kalau yang namanya kita mematikan fitur wireless chargingnya, maka dari labnya Oppo itu bisa menurunkan suhu sampai 13 derajat. Oke, jadi multifungsi ya. Multifungsi. Terus dia si kotaknya itu portable atau harus colok ke listrik, Mas Aryo? Prinsipnya kayak power bank. Oh, jadi dia ada baterai. Ada baterainya. Oke, makanya dia baterainya. powernya 45 watt Betul, tadi. Oke. gitu.
Berarti emang teknologinya jauh lebih advance dibandingkan dengan si kipas yang tadi ya. Ya, yang kipas yang ada di pasaran sekarang ini, betul. Dan yang kipas itu kan sebenarnya ada kekhawatiran di mana kadang pendinginannya terlalu maksimal, Betul. terlalu berlebih ya. Betul. Bahkan takutnya ada berembun ya ke Ya, handphone kondensasi di bagian dalamnya. Kalau di bagian luarnya kan kita bisa lihat pakai bisa mata dilap gitu ya. Tapi kan di bagian dalamnya itu yang jadi bahaya gitu. Kita nggak tahu apakah ya. kekhawatirannya di dalamnya akan berembun atau enggak. Sementara komponen-komponen elektronik yang ada di sebuah smartphone itu kalau sudah kena air, ya biasanya akan menimbulkan permasalahan baru. Yes. Dan pastinya kalau udah kena air, apalagi kena jejak air, itu nggak bisa diklaim garansi. Betul, dan itu IP rating nggak ngaruh ya, karena ini kejadiannya di dalam, bukan di luar. IP rating kan melindungi bagian luar, tapi ini kena kondensasi di dalam. Ya, mungkin menarik ya, karena kipasnya bisa, kan kalau diiklannya sampai bikin embun, sampai dingin banget, segala macam. Cuman ya kita nggak tahu efek sampingnya seperti memang apa. Tim dari Resources and Development alias R&D-nya Oppo benar-benar memikirkan bagaimana caranya menciptakan sebuah teknologi yang bisa jadi solusi ya buat para gamers. Betul. Terutama handphone flagship sekarang yang pakai chipset kayak Snapdragon 8 Gen 2 yang mungkin kemarin baru launching atau chipset terbaru dari MediaTek juga yang udah terkenal panas nih, susah ditem nih. Iya, karena kan memang beberapa overpoweringnya. Overpower benar. Iya, sebenarnya perangkatnya tidak membutuhkan sebanyak itu, tapi diberikan prosesor yang luar biasa tingginya, mungkin untuk mendorong kinerja buat gaming dan lain-lain. Ya memang akan terjadi sebuah kondisi di mana si perangkatnya itu akan cepat panas dan lain-lain. Terutama kalau dijalankan secara performanya maksimal ya. Betul. Oke. Tapi yang menarik ini juga kepake buat yang lain loh, Mas Budi. Oh, apa nih? Karena magnetic pad-nya itu bisa dipindah-pindah. Oh, jadi ada bisa di tablet. Oke. Oh, dipindah laptop. tapi atau sebenarnya dia kayak nanti akan ada beberapa kayak set kali ya. Oh, satu set set magnetic gitu. pad-nya ada beberapa. Jadi tidak hanya ditaruh di handphone saja, tapi bisa di laptop, bisa di portable gaming device. Oke. Sekarang kan udah banyak tuh yang pakai ya konsol tapi pakai CPU kan. Iya, nah, itu kan benar. pasti akan panas. Nah, itu akan kepake banget buat di situ. Oh, jadi multifungsi banget si Oppo Air Cooler-nya ini apa sih namanya? Oppo 45 watt liquid cooler. Oke, Oppo 45 watt liquid cooling-nya ini memang bermanfaat banget. Nggak cuma buat smartphone Oppo kalian, tapi bisa digunakan untuk gamepad, untuk tablet, untuk laptop, dan device-device lainnya. Bahkan kalau tadi lihat di videonya, itu bisa mendinginkan air putih juga ya. Oke, menarik juga. Sebenarnya banyak juga sih selain liquid cooler tadi yang dihadirkan oleh Oppo, ada juga beberapa teknologi yang diperkenalkan lagi di MWC 2023 ini nih. Salah satunya yang cukup menarik adalah mengenai ray tracing, juga menarik Mas Aryo. Karena sebenarnya kemarin Mbak Gadget kan sempat ke Hawaii, nyobain langsung Snapdragon 8 Gen 2, dan di sana diumumkan kalau Oppo yang pertama kali mendevelop ray tracing di Snapdragon 8 Gen 2, dan itu di MWC juga ada ya. Ada. Terus ada beberapa produk lain nih kalau teman-teman bisa lihat, ada Oppo Airglass 2. Oke, kemudian ada apa yang bisa mengukur kesehatan OHealth H1. OHealth H1 yang bisa mengukur kesehatan sekeluarga ya. Yes. Itu sangat bermanfaat banget, penting banget tuh buat sekarang, apalagi pengalaman pandemi kemarin itu pasti bermanfaat banget. Ada juga Wi-Fi router terbaru ya, Wi-Fi 6 router. AX5400. Dan yang menarik juga adalah Mari Silicon Y yang kemarin sempat diperkenalkan, tapi di MWC ini udah bisa langsung di-experience. Iya, betul. Semoga bisa langsung diterapkan ke device dan bisa langsung kita nikmati itu Mas Aryo. Sebenarnya banyak ya teknologi-teknologi yang tinggal satu lagi, SuperVOOC S chipset juga. Oh, ada teknologi baru juga, SuperVOOC S. Oke, jadi ada SuperVOOC S yang merupakan sebuah chipset ya Mas Aryo ya? Chipset juga. Chipset yang memanajemen daya. Dan itu adanya di smartphone? Adanya di smartphone nantinya. Oke, jadi SuperVOOC bukan hanya di chargernya, tapi di smartphone-nya nanti ada SuperVOOC S. Wah, luar biasa, keren-keren banget. Dan ada satu lagi sih Mas Aryo yang memang cukup menarik juga, adalah di sana di bootnya itu ada tulisannya tuh di bawah, Oppo Find N2 Flip. Nah, itu yang menarik juga nih Mas Aryo. Karena banyak banget pastinya pertanyaan-pertanyaan nih ke Mas Aryo nih. Find N2 Flip. Ya, banyak yang nanya di Instagram saya. Kadang-kadang ada yang saya tanya, saya nggak jawab karena perangkat itu nggak masuk Indonesia. Karena yang ditanya Find N. Oh, Find N. Find N memang tidak masuk. Nggak masuk Find ya? N China market only. Oke. Terus yang kedua yang ditanya Find N2.
Sama, itu memang tidak masuk. Nggak masuk, benar. Karena China market only. Nah, kecuali teman-teman nanya lengkap, Find N to Flip gimana, itu bisa saya jawab. Tapi kalau Find N to, Find N itu tidak masuk sama Berarti sekali. Find N to Flip masuk, Mas Aryo? Kalau saya mau nyembunyiin juga bingung, karena memang sudah ada di situs sertifikasi Postel, sudah ada di situs P3DN Kemenperin, ya memang lagi sudah proses. Oke, jadi kalau semuanya lancar, bisa dipastikan Oppo Find N2 Flip masuk ke Indonesia, guys. Buat kalian yang pastinya suka handphone flip, yang kemarin kurang puas sama merek sebelah, mungkin bisa dicoba tuh nanti Oppo Find N2 Flip. Itu bocoran yang menarik nih, Mas Aryo. Thank you banget bocorannya di sini. Wah, gimana nih Gadgetizen? Kalian udah lihat kan teknologi-teknologi baru yang dihadirkan oleh Oppo di MWC 2023 ini menarik banget nih. Betul. Tapi yang paling saya bikin penasaran sebenarnya kenapa tahun ini Mas Aryo nggak pergi ke sana nih, Mas Aryo? Ada Ren 8T 5G. Oh iya, di sini dari tadi ada dia sebenarnya. Ada Ren 8T 5G. Oke, jadi emang timingnya ya, Mas Aryo? Timingnya, karena Ren 8T 5G ini kan baru kita mengalami pemesanan kemarin tanggal 1 Maret. Jadi nggak mungkin saya ada di sana. Nanti ada yang ngurusin. Iya, Ren 8T 5G. Jadi saya harus membantu untuk Ren 8T 5G terlebih dahulu. Baik, karena seri ini emang seri yang salah satu seri yang penting buat Oppo Indonesia, karena nanti kan udah mau puasa nih ya. Nah, biasanya kan kita kan akan menggunakan handphone baru. Salah satunya adalah Reno 8T 5G dan ada beberapa handphone lagi yang menarik nantinya. Oke, pokoknya tungguin aja produk-produk terbaru dari Oppo Indonesia. Dan kalau kalian penasaran sama info-info terbaru lainnya mengenai Oppo, bisa langsung follow Instagramnya Mas Aryo ya. Alamatnya di sini, di bawah. Di bawah. Oke, jadi itu aja ya video saya mengenai update dari MWC bersama Oppo. Di sini udah ada Mas Aryo. Thank you Mas Aryo udah hadir. Mas Budi. Thank you. Nanti besok-besok main lagi ke sini ya. Siap. Oke, jadi itu aja video hari ini. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai Oppo, mengenai hal yang ada di MWC, silahkan kirim komentar kalian di bawah. Kalau kalian penasaran juga mau kita review, nah ini dia Oppo Find N2 Flip-nya. Boleh kirim komentar kalian di bawah. Akhir kata saya Budi pamit, sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye. Thank you. Dah.